semuanya, balik lagi channel YouTube gue, Revita Wijaya Channel. Dan balik lagi ke konten Balita Bacot ala Vita. Nah, kali ini gue ingin bawain sesuatu hal yang mungkin gak biasanya gue sampein atau gue bawain di YouTube gue, yang mungkin kemarin sempat horor, terus yang agak gore-gore, film-film. Nah, kali ini suasana baru yang berbeda, yaitu standar kecantikan wanita pada zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang kan standar kecantikan wanita tuh kayak Kylie Jenner, Kim Kardashian. Kalau di Indo siapa sih? Siapa? Cimoy. Masuk gak sih? Enggak ya? Oke, nah apa aja sih standar kecantikan wanita tuh pada zaman dulu? Nah, kita mulai bahas yuk. Yang pertama itu adalah mengikat payudara. Nah, di sini kalau zaman sekarang kan apa sih ngikat, orang tuh kayak ngelihat yang mungkin kayak contoh-contoh nih, artis yang kayak Nikita Mirzani gitu kan, terus sama kayak yang Gue Serigala, ada kelebihan yang ditunjukkan ya kan, atau mungkin kadang-kadang kayak kebanyakan tuh sekarang mungkin itu kelebihan yang ditonjolkan gitu. Apa sih namanya, balik lagi sih ada dua versi cara orang lihat. Kayak pertama mungkin agak sedikit berfantasi tentang hal-hal yang negatif, ada juga yang mikir oh ya udah emang dia mengekspresikan dirinya kayak gitu kan. Tapi pada zaman dulu, pada abad pertengahan, bentuk standar kecantikan bagi wanita yang sangat populer yaitu mengikat payudaranya. Jadi kayak dibikin kayak rata kayak gitu. Nah, dibikin rata supaya zaman dulu tuh orang mikirnya gadis polos nggak menampilkan atau menonjolkan hasrat seksualitas itu yang dibilang itu adalah cantik kayak gitu. Beda banget kan sama yang zaman sekarang tuh orang lebih ya udah terserah mau gayanya kayak gimana gitu, atau kelihatan atau tidak kelihatan, jadi nggak terlalu masalah. Tapi di sana pada zaman dulu tuh polos dan tidak menunjukkan aura seksualitas itu adalah cantik. Yang kedua itu adalah menurunkan berat badan. Tapi yang ekstrim adalah dengan mengkonsumsi cacing pita. Cacing pita bukan cacing pita ya, cacing pita. Kalau mungkin sekarang kan kayak banyak banget yang kayak mungkin kalau misalnya ada artis-artis terus di kolom komentarnya ya boleh kakak pil pelangsingnya gitu atau apa kayak gitu. Nah terus kayak banyak cara-cara diet nih zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu tuh orang maunya instan kayaknya nih, lebih parah lagi. Dan seremnya lagi, pada zaman Victoria, metode menurunkan berat badan adalah dengan mengkonsumsi kapsul yang berisi telur cacing pita, dan dia dijual secara bebas dan secara legal. Kayak sekarang kan kayak orang-orang kayak misalnya ada hoax atau ada bukan hoax sih, mungkin ada penelitian yang bilang kalau konsumsi babi itu nggak baik karena di daging babi itu ada cacing pitanya. Nah, cacing pita tuh merusak kesehatan banget, mengganggu pencernaan, yang dia tuh makan zat vitamin-vitamin yang ada di tubuh kita ya kan. Dan itu sekarang tuh pokoknya tuh kalau bisa makanan tuh bersih dan terbebas dari apa yang namanya cacing pita, karena itu nggak bagus banget buat tubuh. Tapi zaman dulu malah mereka mengkonsumsi pil yang dalamnya tuh ada telur cacing pita. Telur itu pasti kan mentas dong, mentas di perut. Jadi dia makan sebanyak apapun ya udah nggak bisa gemuk karena ada cacing di dalamnya kayak gitu. Kalau sekarang kalau orang sekarang nggak mengkonsumsi pil cacing pita, tapi mungkin kayak anoreksia yang yang pas makan dikorek mulutnya sampai muntah kan, terus akhirnya itu jadi kebiasaan dan merusak kesehatan. Atau minum pil-pil pelangsing gitu, yang mau cara instan minum pil pelangsing, terus jamu-jamu, teh detox atau apa gitu, supaya cepet melarutkan lemak dan apa yang dimakan nggak langsung keluar lagi gitu. Itu cara-cara sekarang, cuman nggak se ekstrim yang makan telur cacing pita. Nah zaman dulu tuh dilegalkan, dijual secara bebas dan ada iklannya.
Ekstrim sih buat gue. Kan kita tahu bahayanya ya, mungkin karena sekarang kita tahu bahayanya. Kalau zaman dulu mereka pikir yang udah biar cepet tetap terus ya udah makan itu kayak gitu. Mungkin zaman dulu belum ada kombantrin kali ya, jadinya ya udah tuh cacing pita di dalam perut aja tuh dia menetas berkembang biak. Ih, nggak bisa deh ngebayangin gue seremnya kayak apa. Yang ketiga itu adalah korset magnet untuk tubuh supaya bentuknya seperti jam pasir. Nah, apa namanya, kita kan ya sekarang tuh ada korset yang mereknya Munafi gitu, apa namanya, dia yang udah kayak celana straight, apa sih yang kayak celana, gue sih bilang itu celana straight ya, yang celana straight pakai tuh masuk perut kayak gitu kan. Terus ada juga yang korset-korset yang diiklanin sama Wala Ramlan yang mahal itu tuh, yang masuk ke Legel Home Shopping gitu kan. Nah, kalau zaman dulu juga udah ada nih ternyata guys, ya kan. Pada tahun 1980 wanita dianggap cantik dan seksi apabila memiliki bentuk tubuh tuh seperti jam pasir. Nah, pada zaman tahun tersebut, pada zaman itu tuh, pada masa itu ada satu korset yang terkenal, korset magnet, namanya Harness Magnetic Course, dipasarkan pada tahun 1890, tahun 1890 nih. Nah, jadi tuh itu tuh magnet itu tinggal dipakai doang kali ya. Nah, cuman efek sampingnya tuh kayak apa ya? Efek sampingnya tuh bikin apa ya? Orang susah bergerak. Gimana sih kita susah bergerak tuh, jadi kayak pernapasan. Pokoknya pasti kalau terlalu sesuatu hal yang terlalu dipaksakan di gimana sih, di gitu badan kita, pasti efeknya pasti nggak gitu baik juga lah buat tubuh kayak gitu. Tapi itu waktu itu pada zaman itu ekstrimnya kayak gitu, cewek kayak, jadi kayak yang waktu kayak di zaman kalau kalian nonton film-film kerajaan kayak gitu, yang zaman kerajaan Inggris kayak gitu, yang cewek pakaiannya yang perutnya kecil, terus dadanya kayak penuh gitu, pantatnya gede gitu. Nah, pada zaman itu tuh terkenal si korset harness magnetic course ini kayak gitu. Yang keempat, nah ini tuh bener-bener lawan kata atau lawan sikap, lawan apa sih, pokoknya lawannya dari zaman sekarang nih. Nah, zaman dulu tuh yang keempat adalah penampilan polos tanpa bulu mata dan tanpa alis. Kebayang gak sih kita keluar rumah gak ada alis, gak ada bulu mata? Gimana ya, kan biasanya nih cewek-cewek zaman sekarang nih yang beauty blogger, terus kayak semenjak adanya Kim Kardashian, orang tuh bikin alis yang zaman dulu tuh nukik sampai kayak pedang, yang kayak golok, kayak kan sekarang tuh udah kayak golok gitu. Terus sekarang ada lagi zamannya bikin alis serat. Nah, terus bulu mata pada di extension, yang gak sih sis ya kan. Terus bulu mata di extension, alis disulam-sulam, sekarang digambar, disulam, tato alis dan sebagainya. Terus sekarang ada bulu mata magnetik. Tapi zaman dulu adalah standar kecantikannya, wanita yang gak punya alis, gak punya bulu mata itu cantik. Karena pada di masa Renaissance hingga abad ke-18, yang merupakan abad pertengahan di Eropa, memiliki bulu mata tebal dan alis itu dianggap dianggap tidak cantik. Karena apa ya namanya, kayak menunjukkan oh tuh cewek berarti, pada zaman dulu tuh gue disebutnya tuh kayak, oh tuh cewek punya alis, punya bulu mata, kayak gairah seksualitasnya tinggi deh, kayak nakal deh, kayak gitu jadinya. Tapi maksudnya terbalik. Nah, kalau kalian mau tahu gambaran itu seperti apa, gambaran tuh kayak lukisan Mona Lisa, pasti semua pada tahu dong. Mungkin yang nonton ini pasti udah tahu lukisan Mona Lisa tuh kayak apa. Lukisan Mona Lisa yang dilukis sama si Leonardo da Vinci. Nah, jadi nggak punya alis, punya bulu mata. Jadi kalau orang punya alis, cewek yang punya alis tuh dicukur alisnya sampai habis, bulu mata itu dipotong sampai habis. Karena buat mereka tuh cewek yang polos kayak gitu tuh cantik gitu. Padahal apa ya, sekarang bener kebalikan banget deh. Kayak gue cari konten ini, terus gue baca, gue mikir gila sih, bisa nggak ya gue hidup gak pakai alis, gak pakai bulu mata gitu. Gue nggak extension, kayak alis sudah ada, tapi kadang masih suka digambar-gambar gitu, dibentuk, dicukur supaya rapi gitu, enak dilihat. Kalau zaman dulu bener-bener dicukur habis, kayak nggak bisa ngebayangin gue keluar polos kayak gitu. Kayak setan kali gue ntar kalau di luar. Yang kelima itu adalah ukuran kaki
yang kecil. Atau kalau di Cina tuh ada yang terkenal namanya lotus feet. Nah, apa sih lotus feet itu gitu. Jadi gini, kalau sekarang kan kita ukuran kaki kita berapa, kita bisa custom nih. Kalau misalnya kita suka, misalnya ada beberapa desainer sepatu, misalnya kita suka sepatu itu, terus kita bisa custom kaki kita ukuran berapa. Kayak contoh yang pernah gue dengar kayak Paris Hilton itu ukuran kakinya 43 deh. Cewek kan nggak ada, misalnya kayak jarang ada yang ukuran kaki itu sepanjang itu gitu. Jadi dia custom. Jadi kalau dia pesan sepatu, kalau dia bikin sepatu tuh atau pasti dia custom kayak gitu. Nah, kalau ini itu kebalikannya, ya misalnya enggak, kecantikannya adalah ukuran kaki yang kecil. Jadi pada zaman dulu di Cina memiliki bentuk ukuran kaki kecil itu menunjukkan status kecantikan seseorang. Jadi itu asalnya adalah kayak permaisuri atau ratu di sana yang pakai sepatu tuh kecil. Nah, jadi kayak ngikut gitu yang lain, kayak warganetnya nih, cewek-ceweknya tuh pada, wah itu ratu-ratu tuh cantik banget ya, kakinya kayak gitu kecil gitu. Jadi mereka tuh semua ngikutin gitu. Terus cara ngacilinnya gimana? Ekstrim. Ini sumpah ekstrim, sampai ada yang mungkin ada beberapa orang yang masih hidup dengan ukuran kaki yang kecil kayak gitu. Impactnya apa untuk mereka? Mereka tuh susah berjalan, mereka susah jalan jauh, mereka susah karena kalau kaki kecil gitu tuh kalau jalan tuh ngandelin pinggul, jadi kayak ditumpuk sama pinggul atau gimana gitu pasti. Jadi tuh kaki kayak gini kan nih, itu ditekuk guys, ditekuk gini supaya kecil. Ntar gua kasih lihat gambarnya di sini kayak gimana prosesnya. Tekuk pakai daun apa gitu sampai kecil kayak gini, sampai tinggal begini, pokoknya bener kayak begini deh. Jadi kakinya tuh kayak gini, kayak kita gini, ditekuk gini, kayak bayangin betapa sakitnya. Dan itu kayak matahin tulangnya, dan pertama kayak kukunya dihabisin, dipotong dulu, terus ditekuk pelan-pelan. Itu biasanya dari kecil, jadi kayak dari masih kecil itu udah dibentuk kayak gitu kakinya. Jadi pas udah gede ya udah ngikutin kayak gitu, dan ekstrim banget sih, itu serem banget. Ntar gua kasih lihat gambarnya di sini kayak gitu. Jadi ya standar kecantikannya ekstrim. Yang keenam itu apa? Yang keenam itu adalah menghitamkan gigi. Jadi di Jepang pada abad ke-19 para wanita Jepang itu terlihat cantik bila giginya hitam. Kayak orang-orang tuh giginya hitam kayak abis makan norit hitam gitu. Lalu pakai yang kayak sekarang kan beli karkol digosokin ke gigi biar giginya putih. Kalau ini sengaja dihitemin. Namanya apa? Kalau di Jepang waktu itu hitamin gigi itu namanya adalah ohaguro. Dia jadi pakai apa sih, gue nggak tahu pakai bahan apa, yang pasti harus hitam giginya. Jadi itu standar kecantikan. Kan mereka kan waktu zaman dulu tuh kayak geisha gitu kan, mukanya putih ya kan, pakai baju kimono mereka, terus mukanya putih dan giginya hitam. Aku bingung. Kalau sekarang kan orang veneer giginya biar putih ya kan. Terus kayak contohnya tuh kayak artis kayak Aurel, si Aurel Hermansyah ya kan. Banyak deh cewek-cewek, kayak temen gue juga punya temen yang gigi di veneer tuh pada putih gitu. Terus kita kayak gue pakai odol yang karkol, biar apa, biar soalnya kan gue suka ngopi dan gigi gue pasti menguning, jadi gue pakai odol karkol kayak gitu. Biar apa, biar gigi gue nggak kuning amat. Nah kalau ini mereka hitamin giginya biar buat mereka tuh cantik. Gila rasanya gitu, bayangin gue keluar gigi hitam gitu, tapi mereka pada zaman itu cantik. Ya udahlah ya. Nah yang terakhir itu adalah, ini juga ekstrim, kayak rata-rata semuanya ekstrim sih, tapi yang paling ekstrim buat gue ini sih, deformasi tengkorak kepala. Apa tuh deformasi tengkorak kepala? Jadi zaman dulu kalau punya kepala peang kayak bentuk telur gitu, pokoknya peang deh intinya, itu cantik. Coba kalian pikirin, itu cantik, punya kepala peang itu cantik. Nah ekstrimnya adalah, jadi tuh pas dari kalian masih kecil, dari mereka masih kecil itu tuh kepalanya tuh kayak ini, kepala ini kayak kayu gitu, sengaja diginiin, jadi membentuk tengkorak kepala lu gitu. Jadi bentuknya rada peang, pokoknya berbentuknya nggak harus, kalau bulat itu jelek, jadi harus peang gitu. Pokoknya kalau peang tuh cantik aja intinya. Nah efeknya apa? Efeknya tuh ke perkembangan otak lu. Jadi tuh rata-rata
gak gitu bagus perkembangan otaknya. Jadi mungkin ada yang agak PA kali ya, gue baca-baca kayak agak terganggu gitu otaknya gitu, karena ya bentuk kepalanya diubah kayak gitu, jadi perkembangan otaknya juga ya agak sulit kayak gitu. Ekstrim gak sih? Menurut gue sih itu ekstrim loh. Sekarang kan kayak kan lucu ya kalau misalkan kan ada juga nih cewek yang emang gue pengen botakin kepala, kayak gue suka ngeliat juga kayak di Instagram ada cewek yang botak gitu, terus kepalanya bulat kan cakep ya. Terus kayak waktu zaman kecil deh, taruh nih gue punya adik gue kepalanya agak-agak peyang nih, terus mak gue bilang kepala gue bulat soalnya gue kalau tidur tuh pakai ditahan di pipi gitu. Bagus nih kalau kepala bulat, cakep gitu. Kalau peyang kan aneh gitu. Tapi dulu terbalik malah, kalau peyang tuh cantik katanya. Kan nunggu rambut juga ya, cuma ya gitu deh pokoknya. Buat mereka kepala bentuknya seperti telur, nggak bulat nih kayak kita gini, nggak gini tuh itu cantik. Pokoknya aneh deh, apa sih standar kecantikannya. Nah semuanya tuh udah gue jelasin ke kalian, gue udah ceritain ke kalian, gue udah bawain ke kalian standar kecantikan zaman dulu. Nah gimana coba kalian bayangin kalau apa, atau ada lagi nih, kalau ada lagi kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah coba kalian ngebayangin keluar rumah dengan keadaan standar kecantikan kayak gitu. Gue sih gak bisa ya, dan mungkin di zaman yang mendatang lagi akan standar kecantikan udah beda nih. Mungkin orang nanti tuh, orang yang masa depan ngeliat standar kecantikan di era kita yang sekarang pasti mungkin agak aneh gitu, kayak kita ngelihat orang tua kita dulu make up kayak apa, sekarang make up kayak apa, kan udah berbeda tuh. Tapi nggak apa, gue bersyukur banget seenggaknya gue nggak usah botakin alis, gue usah cukur bulu mata gue nggak usah peyang-peyangin kepala gue nggak usah kecil-kecilin kaki gue nggak usah melakukan semua treatment yang menyiksa itu. Gue bisa bebas berekspresi gitu kan, kayak bisa make up, bisa gue bersyukur dengan apa adanya gue yang sekarang aja kayak gitu. Dan gue nggak bisa kebayang gue hidup di zaman itu, jadi gue bersyukur dengan apa yang gue punya saat ini. Oke, ada lagi nggak dari kalian masukan, atau belum ada yang gue bawain, atau masih belum ada yang gue sebutin standar kecantikan? Mungkin masih banyak lagi yang kalian tahu dan gue belum bawain, yang gue nggak sampein di sini. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, buat yang suka video ini, boleh di subscribe, di like, di komen, di share kemana aja. Oke, see you next video. Bye bye.